Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikuddil malakut jabbaridil jabarut alladzi khalaqal hayata wal maut ihtibaril iman wassabut wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumi ba'dal maut amma ba'du. Fadilatu Raisil Muassasah Bima'had Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Ustadz Ali Wahyudi Al-Majistir. Honorable CEO of Tazkiyah International Islamic Boarding School, Nur Abidin, Master of Education. Honorable Director of Islamic Studies, Tazkiyah International Islamic Boarding School, Ustadz Muhammad Rajab, Master of Islamic Education. Fadilatul Ustadz Abu Fida wal Ustadz Mario Irwinsyah wa Jamil Hadirun Kurama. First of all, let us begin with praising Allah, who has blessed and guided us into the right path and helped us to gather here today in good health so we can attend and gather together in this occasion. Secondly, may Allah send His peace and blessing on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us to the path of light through his sunnah. Hijrah is a process of becoming a better self, a wonderful process. Hijrah is about how to crawl, walk, then finally run towards his pleasure. Not how fast, but how strong he survives. Gentlemen, and now we ask your Master of Ceremony would like to present our great agenda, interactive talk show Hijrah Kini dan Nanti. لقد ترتبت لهذا البرنامج الأمور التالية. البرنامج الأولى افتتاح. هيا بنا نفتح به لقاءنا هذا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. The next agenda, Holy Quran recitation. We call you upon Mariza Rafa Muhammad and Hadian Agung Elang. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأتوا
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. If you hold on to patience and piety, and the enemy comes rushing at you, your Lord will help you with 5,000 angels having marks of distinction. Allah made it not but as a message of good news for you and as an assurance to your hearts. And there is no victory except from Allah, the Almighty, the All-Wise. That He might cut off a part of those who disbelieve or expose them to infamy, so that they retire frustrated. Not for you, O Muhammad, but for Allah is the decision, whether He turns in mercy or punishes them. Verily, they are the dhalimun, the wrongdoers. And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And Allah is oft forgiving, most merciful. O you who believe, eat not interest doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful, and fear the fire prepared for those who disbelieve. And obey Allah and the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that you may obtain mercy. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-Azim. The next agenda is interactive talk show about hijrah by Ustadz Abu Fida and Ustadz Mario Irwinsyah, respectable Ustadz Ibadur Rahman. As a moderator, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala aidan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sadaqallahul azim. Abnai talaba, anak-anakku yang kami cintai, Ustadz Abu Fida dan Ustadz Mario Irwansyah yang saya muliakan, para asatid, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, pada momen yang sangat spesial ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bermuajah, bertatap muka dalam majelis yang sangat mulia ini, membahas tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang ilmu hijrah. Para hadirin sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan saya muliakan, pada kesempatan hari ini izinkan Ustadz sebagai moderator akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, yang insya Allah kalian semua sudah mengenalnya. Beliau, kiprah beliau di negara kita nasional Indonesia sudah sangat luar biasa. Yang pertama adalah Al-Ustadz Abu Fida.
Ustadz akan membacakan kurikulum VT-nya. Setelah mondok di Sabilul Huda Al-Islam Yogyakarta, beliau belajar S1 di PTIQ atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi S1 di Sastra Cina Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi S1 lagi di Teknologi Informatika Universitas Gunadarma. Kemudian alhamdulillah beliau dapat melanjutkan studinya S2 di Universitas of Groningen, Belanda. Dan alhamdulillah kiprah beliau sekarang, beliau merupakan founder atau pendiri dari komunitas Terang Jakarta. Terang singkatan dari Teman Hijrah dan Mengaji, yang alhamdulillah pada 2 tahun pesertanya atau anggotanya sudah mencapai 47.000 peserta. Beliau juga aktif sebagai motivator dai nasional. Beliau juga salah satu yang mengisi kajian di film animasi Nusantara yang kita lihat tadi, yang anak ustadz itu sudah hafal adab makan, sampai gerakan-gerakannya pun sudah hafal. Kemudian alhamdulillah tahun demi tahun kini komunitas Terang bukan hanya ada di Jakarta, melainkan di kota-kota Indonesia lainnya. Ada di Kota Malang, komunitas Terang Malang, Terang Jogja, Terang Bandung, Terang Makassar. Bukan nama makanan ya, tapi ini adalah komunitas Teman Hijrah dan Mengaji. Alhamdulillah. Dan di kota-kota besar lainnya. Ini pembicara kita yang pertama. Untuk pembicara kita yang kedua, Ustadz Mario Irwinsyah adalah inisiator dan founder daripada animasi Nusantara atau Nusa dan adiknya Rara. Untuk membersihkan waktu, Ustadz akan langsung berikan kepada para pemateri sehingga kita semakin mendapat manfaatkan dari beliau berdua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Tapi lemes ya. Sehat guys? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mario Irwinsyah. Tadi teman-teman udah sedikit banyak nonton Nusa atau sebelumnya udah pernah nonton? Udah. Coba yang belum pengen angkat tangan. Yang belum pernah nonton angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak juga. Yang belum pernah nonton ya? Yang belum pernah nonton Nusa sebelumnya? Di rumah atau di mana? Yang sudah pernah sekarang gantian. Yang bingung coba angkat tangan. Nggak apa-apa, oke, Masya Allah. Terima kasih guys untuk perhatiannya. Tadi Ustadz juga terima kasih untuk Taskia sudah mengundang kami semua sekalian. Kita di sini justru pengen pengen sharing-sharing aja sama teman-teman semua sekalian. Masya Allah, saya bangga sekali bisa ada di depan sini dan saya juga bangga sekali mendengarkan kurikulum dari sekolah Taskia ini bahwa teman-teman sudah memiliki opsi pilihan sejak dini. Teman-teman harus tahu, waktu zaman kami sekolah dulu, kita tidak diberikan pilihan yang cukup banyak. Pilihannya cuma mungkin ada teman-teman yang tahu sebagian, silakan tanya sama orang tuanya atau abang atau temennya yang umurnya mungkin sekarang udah kerja lah ya gitu, kuliah kerja. Itu pasti pilihannya cuma ada 2. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada 3, sebelum-sebelumnya ada 4 gitu. Sekarang tuh cuma ada IPA atau IPS, betul? Terus habis itu sebelumnya lagi dulu ada IPA, IPS, bahasa. Ya, habis itu IPA, IPS, satu lagi bahasa, fisika, biologi. Pokoknya makin tahun ke sini malah makin kurang. Tapi kalian udah punya opsinya dari sekarang. Saya dengar tadi kalau nggak salah dengar kalian itu dari dini, dari SMP itu kalian udah tahu nanti kira-kira paling tidak kalian sudah bisa menentukan maunya apa. Di tengah jalan kalau misalnya emang kalian rasa ragu atau segala macam masih bisa ditukar begitu tadi ya, kurang lebih. Itu luar biasa teman-teman. Masya Allah. Saya ekonomi tapi malah bikin tadi Nusa. Apa hubungannya? Benar nggak? Saya lulusan ekonomi, Trisakti, tapi cuma bikin Nusa, nggak ada hubungannya.
Tapi itulah dia manfaat buat teman-teman sekalian. Untuk itu saya mau ngajakin sama teman-teman sekalian, kalian yang sudah punya kesempatan sebesar ini, mungkin kalian nggak ngerasain, tapi kami betul-betul merasakan bagaimana rasanya kami. Kalau saya tadi ya dari ekonomi terus saya ke showbiz sampai akhirnya saya ke animasi, itu jauh banget jalannya. Nah kalau kalian bisa tempuh dari sekarang apa yang saya achieve hari ini, mungkin bisa kalian achieve dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, untuk itu mungkin di sini saya mau tanya dulu, teman-teman ada yang tahu cerita Muhammad Al-Fatih nggak? Tahu, wah, masya Allah, sekolah Islam luar biasa pasti tahu ya. Kalian tahu nggak sebenarnya apa yang di kalimatnya apa ya? Kalau dicekokin gitu, boleh ya saya pakai kalimatnya, mohon maaf kalau misalnya terdengarnya kurang baik. Tapi dicekokin sama yang baik-baik saja. Ada yang tahu nggak kalau Muhammad Al-Fatih itu nggak pernah ketinggalan apa ibadah? 1. Tahajud. Oke, terus habis itu waktu itu Muhammad Al-Fatih pernah bertanya kepada gurunya, dibilang saya mau ketemu sama orang yang diceritakan hadisnya sama Rasulullah ini. Jawabannya apa gurunya, tahu nggak? Kan Muhammad Al-Fatih dengerin nih hadis Rasulullah bahwa nanti akan ada umatku yang terbaik, gitu kan? Yang akan bisa menaklukkan Konstantin, gitu kan, Konstantinopel. Habis itu dia bilang, Muhammad Al-Fatih bilang, saya mau dong ketemu sama orangnya. Tahu nggak jawaban gurunya apa? Ada yang tahu di sini? Hah? Gurunya bilang nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena orangnya adalah kamu. Itu yang dikatakan sama gurunya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi gini teman-teman, dari situ kita bisa lihat betapa banyak amalan dan informasi yang dimakan sama Muhammad Al-Fatih sampai di umur yang masih muda banget lah, mungkin kurang lebih nggak jauh beda dari antara kalian, tapi udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini yang saya mau tanya sama teman-teman nih. Seberapa penting kita menentukan apa yang ada di depan kita hari ini? Karena apa? Tadi teman-teman kan dengar kan hijrah kini dan nanti. Hijrahnya dulu mungkin Rasulullah itu pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tapi hijrah tahun 80-an itu sekedar menjadi lebih baik dari kondisi yang kurang baik. Hijrah hari ini udah beda lagi teman-teman. Tapi dari tahun ke tahun kita itu semua harus tetap berusaha untuk hijrah. Karena apa, sampai sekarang ibu saya yang hijrahnya tahun 80-an masih juga berusaha hijrah sampai sekarang. Nah, gimana caranya hijrah? Ini dia teman-teman. Saya mau ngajakin ngobrol teman-teman sedikit analogi kecil. Di sini ada yang suka makan gorengan nggak teman-teman? Bener nih, segini banyak nggak ada yang suka? Ada kan? Saya aja suka. Ayo yang suka ngaku, angkat tangan. Tadi bilangnya enggak. Ada ya, banyak ya. Oke, alhamdulillah. Tapi teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Gorengan itu sehat apa enggak? Masya Allah. Gorengan jadi sehat apa enggak? Enggak. Jadi tapi teman-teman mau ya makan gorengan ya? Boleh lah sekali-sekali ya gitu. Tapi kalau saya tanya teman-teman mau nggak dikasih makan gorengan setiap hari? Mau. Tapi tahu sehat apa enggak? Tapi mau? Nah ini dia teman-teman. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya sering sekali membicarakan ini sama teman-teman di sekolah-sekolah yang lain. Kondisi gini teman-teman. Kita kalau misal orang tua tahu kita mau makan gorengan tiap hari, kira-kira kita kena marah apa enggak? Wah ada yang enggak. Saya sih kena marah. Saya pasti kena marah, kamu makan yang enggak sehat setiap hari gitu. Tapi teman-teman tahu kan kolesterol dari minyaknya, dari apa segala macam itu banyak. Memang enak gitu, tapi banyak mudaratnya. Ibaratnya kayak mie lah, mie instan. Enak kan? Enak. Gizinya banyak gak? Karbo semua guys, karbo semua Masya Allah. Nah tapi ini dia teman-teman, pentingnya kita mikirin kan kita mau makan sayur, kita mau makan buah, kita mau memberikan yang terbaik untuk asupan gizi kita. Betul? Nah kita suka lupa kalau kita tuh juga harus penting harus memperhatikan asupan untuk gizi pikiran kita. Semisal nih, saya mau ngetes nih, afwan Ustaz, saya mau ngetes sedikit nih Tat ya. Kalau teman-teman nih kira-kira suka ada yang pernah nonton TV? Pernah lah ya nonton TV di sini. Saya mau ngetes nih Tat. Ini ada yang bisa ngerusin nggak gitu? Saya mau ngetes aja gitu. Kalau misalnya kalian pernah nonton TV atau kalau nggak suka nonton YouTube kan di sini kan? Iyalah orang tadi ada udah pernah nonton Nusa, kalau nggak nonton di mana? Orang cuma ada di YouTube. Nah, ada satu iklan online yang suka motong. Jadi pas lagi kita baru buka, ya kita baru buka YouTube-nya, habis itu ada iklan nih. Iklannya bunyinya kayak begini.
Nanti kalian tolong terusin ya, iklannya apa ya. Nama iklannya apa? Ini produk online ya Tat. Coba ya tes ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, apaan Tat? Belum kelar tadi saya ya. Tapi ini, sorry teman-teman, tidak ada bullying dalam Islam, Tapi teman-teman tadi tahu kan iklannya apa? Tahu. Nah itu adalah salah satu asupan. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya untuk otak kalian itu ada di dalam benak kalian? Ada nggak? Ada manfaatnya nggak? Kita tahu iklan tadi, kita tahu bunyinya, kita tahu produknya. Manfaatnya buat kita apa? Cuman jadi belanja, benar nggak? Tapi manfaatnya buat akhirat kita apa? Tidak ada. Itu dia teman-teman. Pentingnya kita mencari referensi. Itu tadi sama aja kayak kita makan gorengan tiap hari. Makanya mereka masukin setiap iklannya itu di apa tuh kalimatnya tuh kayak dijejelin gitu, dikasih lihat sama kita. 3 detik pertama nggak bisa di skip, bener nggak? Nggak bisa di skip. Karena apa? Mereka mau kita makan itu semua. Mereka mau kita makan itu. Supaya apa? Kalian terkontaminasi. Supaya kalian sibuk memberikan asupan yang tidak baik untuk kepala kalian. Coba kalau misalnya emang kalian tiap pagi misalnya hafalan, teman-teman di sini pasti ada hafalan kan setiap subuh, hafal kan? Ya kan, itu sama fungsinya sama persis kayak begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Makanya saya mau ngajakin teman-teman nih, kalau kalian udah tahu nih seperti apa cara mereka bekerja, mereka itu ngejejelin kita. Mereka ngejejelin kita supaya kita sampai lupa apa yang sepatutnya kita persiapkan. Makanya hijrah kini dan nanti kita tuh harus masuk ke dakwah-dakwah yang emang menurut teman-teman itu saya bidangnya di situ. Misal, kalau kayak saya bukan ustadz, saya bisa nemenin Ustadz Abu Fida, tapi saya tahunya showbiz. Makanya saya sama teman-teman bikinnya Nusa. Karena apa? Itu yang saya mampu. Dan waktu itu Abu Fida juga pernah memberikan modal buat saya. Waktu itu ayatnya apa tadi? Lakukan yang kau tahu, maka akan kau berikan rezeki dari tempat yang tak kau duga-duga. Itu dia benar itu kan? Dari surat Toha ya, kalau nggak salah. Nah, itu apa? Atolah. Itu yang saya lakukan teman-teman. Tapi kan minimal kalau bisa nanti ditanyain, Mario kamu kenapa bikin ini? Saya punya dalilnya ya Allah, ini dalilnya begini. Jadi saya mengerjakan dakwah kreatif yang saya mampu. Karena apa teman-teman? Coba kalau misalnya kita lihat nih situasinya. Mungkin teman-teman nggak bisa ngerasain, tapi saya Abu Fida dan Ustadz mungkin bisa merasain. Islam itu selalu dibikin tuh kaku. Islam itu selalu dibikin membosankan. Islam itu selalu dibikin kayak ngantuk-ngantukin gitu. Nah kita tanpa itu semua aja kita baca Quran aja, mungkin teman-teman enggak ya, tapi saya baca Quran aja ngantuk, ada setan yang gangguin, bener gak? Iya kan? Nggak ada itu semua aja ada setan yang gangguin, apalagi dengan tayangan yang membosankan, dengan packaging yang boring, dengan orang-orang yang usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya dulu waktu pas lagi SMA, teman-teman saya anak rohis nggak ada yang keren. Mohon maaf, itu teman-teman saya yang sekarang juga jadi teman-teman saya, tapi anak-anak rohis nggak ada yang keren pada saat itu. Nah teman-teman, yuk kita belajar dari kesalahan. Dari kesalahan teman-teman kita yang udah. Misal kita tahu kalau misalnya kita mau ke masjid, kita hadisnya apa itu? Pakai apa? Pakaian yang gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau mau ke masjid pakai pakaian yang bagaimana? Yang terbaik hadisnya. Benar nggak? Nah kira-kira pakaian yang terbaik itu apa? Baju koko, gamis, atau baju yang kalian mau pakai ke kawinan atau ke acara-acara penting? Nah, ngerti nggak? Pantesan kalau kita pakai baju koko belum tentu kita keren. Saya bukan yang mengatakan baju koko nggak keren, bukan. Tapi kalau mau pakai kokonya juga yang keren. Terus hadis yang nomor 2, kita kalau misalnya mau sholat disunahkan pakai apa? Siwak, terus wangi-wangian. Kenapa waktu itu teman saya anak rohis kok bau? Berarti nggak ngejalanin sunnahnya, benar nggak? Nah yuk kita lihat lagi nih satu-satu teman-teman. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan yang kita banget dan itu mencitrakan bahwa Islam memang keren. Karena apa? Gua Islam, gua keren. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala
di tempat ini, Masya Allah. Saya baru kali ini tahu tentang pesantren Tazkiyah ini, Ustaz. Kalau kemarin nggak lewat dan nggak dikasih Thomas Danang, kayaknya nggak tahu. Tapi setelah tahu ngobrol-ngobrol sama ustadz-ustadznya di belakang, Masya Allah. Insya Allah pesantren Tazkiyah ini bisa jadi percontohan nanti untuk yang lain-lain, Insya Allah. Sehat semuanya? Ya, saya sedikit aja mau bicara. Tadi Mas Mario udah panjang lebar begitu kan. Saya pikir karena dia yang sudah tausiah, saya nutup dengan doa aja ya. Udah beres begitu. Baik, saya hanya ingin cerita masalah hijrah, masalah tentang komunitas Terang Jakarta. Terang Jakarta itu adalah komunitas anak-anak muda yang hijrah karena mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, anak-anakku, pada saat kita sekarang masuk di pesantren, sebetulnya yang namanya tantangan kehidupan itu belum dimulai. Belum dimulai. Nanti pada saat kita keluar dari pesantren, kemudian bertemu sama teman-teman yang dulunya bukan santri, ya, tapi kemudian mereka memegang tangkup-tangkup kepemimpinan di kantor-kantor, di tempat-tempat di mana kita mau bekerja di sana, di mana kita mau berkarya di sana, maka itu pasti akan terjadi yang namanya pergesekan itu antara anak-anak santri dengan yang bukan santri. Nah, dulu jadi awalnya 2 tahun yang lalu ini anak-anak muda di Jakarta itu hobinya sampai sekarang pun masih party-party gitu, pesta-pesta dan lain-lain. Yang mungkin teman-teman belum pernah lihat pastinya lah ya. Ini kan SMP SMA kan ya. Ya, tapi nanti siapa tahu pas kuliah, pada saat mungkin ada yang kuliah di Jakarta atau di tempat yang lain-lain, maka ini akan bertemu teman-teman yang model begini. Dari sekarang kita harus siapkan diri kita. Kenapa? Kalau nggak ada bentengnya, maka bahaya sekali, bahaya. Anak yang dulunya nyantri, ya, hafal Quran sampai Jakarta itu bisa berubah, bisa berubah. Bertemu sama teman-teman, teman-teman ini mengajak mereka kepada kemaksiatan yang dulu kita nggak pernah dapat di pesantren, nggak pernah tahu. Akhirnya apa? Hal itu jadi menarik, jadi menarik. Yang bahayanya kita kan nggak pernah ngalamin itu. Pada saat masuk ke sana, oh kok ini jadi nikmat semua. Kok saya nggak pernah dapat ya di sini? Kok nggak pernah dapat dulu waktu nyantri? Sekarang Allahu Akbar. Dan subhanallah, di sini dipisah antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan dipisah. Nanti di kehidupan nyata enggak. Bahkan apa-apa yang nggak biasa kita lihat nanti akan terlihat semua. Nah, permasalahannya siap nggak tuh kita? Contoh, saya punya teman namanya Ustadz Fauzi. Ada Ustadz Fauzi, ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Asep. Yang satu dari Mesir, yang 2 dari PT IKI Jakarta. Beliau imam-imam di masjidnya masing-masing. Jadi ceritanya waktu jalan-jalan di Jakarta itu, ya, kemudian ada satu Ustadz Fauzi mengatakan begini, Ustadz, saya belum pernah lihat yang namanya Mall Senayan City waktu itu. Senayan City. Oh, belum pernah lihat. Antum udah berapa lama di Jakarta? 5 tahun. Terus mau lihat ke sana? Mau, Ustadz. Ya udah, ayo kita pergi sama-sama. Kami berlima pergi ke mall itu. Qadarullah malam Ahad waktu itu. Jadi Sabtu malam begitu ya. Baru masuk, jebret, masuk di mallnya, baru naik eskalator tangga jalan pertama, tiba-tiba lihat di depan ada wanita, mohon maaf ya, itu punggungnya terbuka itu. Begitu. Pakaian depannya sih nggak kelihatan, belakangnya cowok gitu. Ya, apa namanya itu? Ya bolong begitulah kira-kira. Nah, pada saat itu saya langsung tanya sama Ustadz Fauzi, yang subuh dia jadi imam sholat subuh. Saya tanya, Ustadz, tadi subuh antum baca surat apa? Dia diam lama. Astagfirullah, astagfirullah. Nama suratnya lupa. Baru lihat punggung sekali, nama suratnya lupa. Ini bahaya ini, betul. Antum di sini nggak ngelihat, tapi nanti pas keluar jeng-jeng lihat itu. Ya, hati-hati. Nah, Ustadz Fauzi sama. Nah, oleh karena itu Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa apa? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim, bahwa laki-laki yang beriman itu jaga pandangannya, wanita pun jaga pandangannya. Nah, kita kadang-kadang nggak jaga pandangannya, niatnya mau nonton Nusa, tapi kemudian lihat iklan-iklan yang nggak beres. Saya mau tanya di sini, ada yang tahu Blackpink? Bahaya Ustadz, bahaya Ustadz, ya.
Kalau sampai tahu semua ini gawat ini. Ini PR buat ustadz-ustadznya ini. Ya. Ya Allah. Sebagian besar nggak tahu ya. Tapi yang ketawa itu yang tahu kayaknya. Itu baik. Apa itu Blackpink? Hah? Apa band? Nama band? Apa? Boy band. Girl band, Ustaz. Personilnya ada berapa? Masya Allah. Subhanallah. Saya awalnya nggak tahu Blackpink. Tiba-tiba anak saya waktu pulang dari sekolah, anak saya bilang, ayah di sekolah lagi heboh ngomongin konser Blackpink. Saya bilang, apa Pink Panther kali saya bilang. Atau Black Panther? Enggak ya, Blackpink. Apa itu? Nggak tahu, katanya grup Korea, begitu ya? Grup Korea, iya lagi, grup Korea begitu. Terus karena saya nggak tahu, saya bilang, abang tahu grupnya? Nggak tahu. Alhamdulillah, ya udah, ayah juga nggak tahu. Selesai permasalahan, tiba-tiba saya lagi jalan dengan yang biasa bawa mobil, sampai di depan Senayan, sekitaran Senayan di Jakarta. Tiba-tiba yang bawa mobil saya bilang, Ustadz, ya Blackpink. Apa kamu ini Blackpink? Enggak, itu Ustadz ada Blackpink. Ternyata yang tadi lagu iklan itu ada balehonya besar ya. Kemudian Blackpink. Empat-empatnya terpajang di sana fotonya. Subhanallah. Saya niatnya nggak mau lihat. Tapi karena dikasih tahu kemudian lihat. Dan saya bilang, oh ini Blackpink. Ternyata nggak black banget, saya bilang. Loh memang iya. Akhirnya yang bawa mobil saya bilang, kayaknya agak pink Ustaz, kayaknya Ustaz. Kita sudah coba untuk mata ini tidak melihat yang buruk-buruk. Tapi nanti anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, kita akan dipaksa oleh orang-orang di luar sana untuk melihat hal ini. Oleh karena itu yang namanya hijrah itu bukan hanya dari buruk ke baik saja, namun dari baik menjadi lebih baik itu juga hijrah. Dari lebih baik menjadi istiqamah itu hijrah juga. Dari istiqamah kita berharap sehingga husnul khatimah itu hijrah juga. Rasulullah SAW bersabda, kullukum musafirun, bahwa kalian semua adalah musafir. Yang namanya musafir itu pasti jalan terus sampai nanti terakhir kita melangkahkan kaki kanan kita masuk ke dalam surganya Allah insyaallah. Sebelum itu perjuangan belum selesai. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang hijrah tuh. Dari yang tahu Blackpink jadi nggak tahu. Ya. Blackpink nggak usah dicari tahu. Kita perlu yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Tetapi sekarang gini, yang namanya dakwah harus kreatif. Kalau kita hanya dakwah tidak kemudian menyentuh anak-anak muda yang lain, yang belum mau ke masjid, yang belum mau nyantri, maka sulit kita. Oleh karena itu ada Mas Mario ini. Mas Mario Masya Allah 2 tahun yang lalu, Allahu Akbar, ya masih belum sesoleh sekarang kayaknya ya. Masya Allah, jenggotnya belum ada 2 tahun yang lalu. Belum. Masih suka pakai celana pendek gitu. Ke pengajian pakai celana pendek. Saya bilang mau ngaji apa enggak ini orang. Tapi lihat sekarang 2 tahun kemudian beliau bikin nusa. Kita yang hari-harinya di pesantren udah bikin apa untuk agama ini? Oleh karena itu jangan sampai kita menilai orang lain dari tampak zahirnya saja. Tetapi ilmu yang teman-teman dapatkan di sini kemudian dikembangkan. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Di sini banyak sekali penjurusan-penjurusan yang membuat kami terbelalak juga tadi. Ternyata ada yang namanya jurusan apa tadi Ustaz? CEO, betul ya Ustaz ya? Ada jurusan CEO, ada jurusan ulama, Masya Allah, ada jurusan yang lain-lain itu. Yang mana di tempat-tempat lain nggak ada, maka manfaatkan. Jangan terus jadi males. Banyak orang yang ngantri mau masuk sini, setelah masuk sini maksimalkan. Karena belum tentu yang namanya nanti keluar dari sini pun kalau kita males-malesan nanti akan jadi apa? Belum tentu. Anak yang dulunya santri kemudian bisa jadi bandar narkoba.
Yang dulunya bandar narkoba tiba-tiba menjadi pejuang dakwah. Ini Allah ini. Oleh karena itu sekarang sudah di tangan, maka pertahankan dan kemudian dikembangkan. Mohon terus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam saja nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya itu kan. Sementara Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah sukai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang selalu Allah lindungi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abu Fida dan Ustadz Mario Irwansyah atas ilmunya kepada kita semuanya. Selanjutnya Ustadz akan membuka sesi pertanyaan bagi 3 penanya, silakan. Angkat tangannya dan maju. Baik, fadhal, taqaddam, langsung maju. Baik, silakan diperkenalkan dirinya, kelas, ya, nama kelas, daerah boleh, dan mau bertanya ke siapa. Ya. Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Herman Faris. Saya dari kelas 10 IPS Entrepreneur. Saya dari Banten. Saya mau bertanya kepada dua-duanya. Oke. Ustaz, dapat inspirasi dari mana hingga bisa membuat Nusa dan Rara itu? Awalnya dari mana gitu, Ustaz? Ya, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Mario Irwansyah. Ustadz, saya mau bertanya. Ustadz, saya mau tahu bagaimana perjuangan Ustadz membuat Nusa dan Rara itu. Bagaimana perasaan sebelumnya dan sesudahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Ibrahim. Saya berasal dari Bali, kelas 10. Saya ingin bertanya kepada Ustadz berdua. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, misalkan kita udah hijrah itu, gimana kita tuh cara tetap istiqomah gitu? Kan kadang tuh emang hambatan-hambatan tuh ada di tengah jalan. Kayak contoh tuh dari teman-teman yang mungkin kita awalnya tuh emang dari keadaan yang tempat yang rusak kayak gitu. Akhirnya kita alhamdulillah, misalnya contoh lihat di YouTube lewat ustadz sekian ini, akhirnya kita wah nyadar gitu. Nah, akhirnya kita keluar dari zona yang teman-teman kita itu. Nah, kadang kan ada teman-teman yang Bray, capsiu gitu kan, kadang. Habis itu ya, oh sorry Bray, gue lagi ada alasan dan lain-lain itu. Kan kadang susah gitu. Dan itu cara menghadapinya mereka tuh gimana? Kadang misalnya kita juga bilang, oh sorry Bray, gue udah hijrah gitu. Ya lu hijrah soalim lu, lalala gitu. Kan kadang gitu. Yang kedua, ini tempatnya Ustadz apa tadi namanya? Yang hijrah itu apa? Yang di Jakarta?
yaitu di daerah mana gitu. Sama itu saya suka merchandise-nya bagus, pengen beli gitu. Ya, makasih ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Khalil Gibran. Nanti ada nomor telepon? Ada. Nanti minta nomor teleponnya, kita kirim gratis ke sini. Baik. Mungkin saya jawab dulu buat yang pertama dan kedua kali Tat ya. Patut duduk akhi Karim. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya agak nyambung. Jadi saya gabung jawabannya ya. Tapi saya suka jawaban dari siapa tadi yang tengah? Afwan? Zaidan. Saya suka cara bertanyanya. Masya Allah. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya mau ditanyain tadi inspirasinya dari mana? Wallahi saya tidak mengada-ada. Jawabannya dari mana? Dari Allah. Karena gini, perusahaan ini The Little Giant yang bikin, kan tadi kan ada kan gambar yang begitu tuh ya. The Little Giant itu bulan Januari 2018 itu sudah mendeklar bahwa mereka tidak akan membuat IP. IP itu sama dengan intellectual property. Jadi mereka banyak kerjaannya dari bikin transformer bagiannya juga mereka, bikin apalagi tadi banyak banget ya. Lego Star Wars mereka yang bikin juga. Terus kalau emang teman-teman ada yang nonton yang kelinci itu Rabbids, tau nggak? Rabbids Invasion itu mereka juga. Itu mereka juga. Tapi itu bukan kekayaan mereka, ngerti kan? Mereka hanya orang yang disuruh bikin. Ayo bikin, gitu. Jadi bukan kepemilikan mereka. Jadi bulan Januari 2018 mereka sudah mendeklar bahwa kita tidak akan bikin IP. Dah, qadarullah saya sama Abu Fida sama salah satu petingginya di Little Giant itu kita umroh bareng. Pas bulan Ramadan kemarin. Kita lagi duduk nunggu kamar. Duduk nunggu kamar. Ini di antara kita ini ada koper berserakan. Kita lagi ngobrol-ngobrol aja tentang Islam, tentang situasi hari ini, tentang apa yang harus dikondisikan segala macam. Akhirnya dari situ kita emang merasa kayaknya harus ada ya gebrakan tuh untuk kita juga gitu. Karena gimana pun cepat atau lambat kan teman-teman akan mungkin ada yang udah punya adik atau nanti teman-teman segera nanti akan berkeluarga gitu. Terus gimana anak-anak di kehidupan masa depan nanti gitu kan? Akhirnya kita pulang, ya udahlah coba yuk kita pikir-pikir kita bikin apa ya. Dah sampai situ doang. Dan itu pembicaraan di Tanah Haram. Cuman ya 300 meter deh dari Ka'bah ya Ustaz ya. Udah, begitu pulang, saudara saya yang tadi nelfon lagi. Kita bahas lagi yuk yang kemarin yang di Haram. Oh serius nih jadinya? Iya, yuk kita bahas. Nah, singkat cerita, pembahasannya alot banget karena FYI, untuk bikin animasi tuh teman-teman, yang teman-teman lihat tadi tuh, satu episode itu harusnya minimal dikerjakan dalam 6 bulan, minimal. Tapi ini qadarullah, atas izin Allah, atas bantuan Allah semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kurang lebih 4 bulan waktu itu. Kita juga nggak percaya. Modal naskahnya dari mana, animatornya bagaimana, bikin movementnya mana, terus dubbernya mana, yang ngisi suaranya belum ada, suaranya sama gambarnya nggak cocok, segala macam kondisi itu harusnya idealnya dikerjakan dalam 1 tahun. Ini 6 bulan, kurang lagi 4 bulan. Jadi kalau misalnya tadi kamu nanya idenya dari mana, idenya tentunya atas izin Allah itu semua terjadi karena harusnya nggak mungkin terjadi sampai hari ini. Nah, betul bagus banget nih pertanyaan keduanya. Bagaimana perasaannya setelah itu? Ini dia yang mengerikan teman-teman semua sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Setelah Nusa tayang hari pertama itu langsung 500.000 dalam 3 jam ya Tat ya. 500.000 subscriber dalam 3 jam. Nah dalam 3 hari kita udah dapat silver play button. Sementara kontennya belum ada. Aneh gak? Masya Allah. Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Teman-teman tahu kan yang begini nih? Yang aduh. Ya, pas. Tahu nggak? Episode yang itu. Itu episode teaser, bukan episode itu. Itu cuma teaser bahwa akan ada animasi seorang anak yang bernama Nusa dan adiknya Rara. Itu dia mau bikin
akan bikin serial namanya Nusa di YouTube. Itu dia fungsinya, itu teasernya fungsinya itu doang. Kita tayangin itu dalam 3 hari, belum tayang episode perdananya, belum tayang, itu subscribernya udah kita udah dapet silver play button. YouTube-nya juga bingung, ini apa? Kontennya belum ada, subscribernya udah segini, kalian beli subscriber ya? Enak aja, astagfirullahaladzim. Enggak dong, kita nggak main kayak begitu. YouTube-nya aja bingung. Dia bilang gini, yaudah deh naikin 6 video dulu deh supaya kita bisa kasih nih silver play buttonnya. Oh gitu ya, 6 video sampai kapan? Sampai tanggal sekian. Oh yaudah, menuju tanggal sekian udah keluar lagi si red play buttonnya. Udah keluar lagi piala yang berikutnya lagi gitu. Jadi ya Allah alam, cuman pada saat itu teman-teman, betul banget pertanyaannya. Puji ada di mana-mana. Itu yang paling ngeri. Kan rasanya nih, woi, gua yang bikin Nusa. Bisa nggak saya begitu? Boleh kan? Bisa kan? Itu kan perasaan saya, boleh nggak? Tapi kalau nggak atas izin Allah, kira-kira bisa nggak ini semua terjadi? Itu dia teman-teman. Waduh. Dan saya dapat lagi dari Abu Fida, tidak ada Imam siapa yang bilang tidak ada yang lebih sulit dirapikan di dunia ini kecuali meluruskan niat. Imam Ahmad lah. Imam Ahmad aja ngomong begitu, apalagi saya gimana? Ngelurusin niat tuh kayak apa? Karena betul teman-teman, Masya Allah ketemu keren nih antum yang bikin Nusa, yang enggak, saya cuman ini doang. Terus ada lagi ketemu teman-teman yang lain itu emang dikipasin guys, dikipasin sama setan itu kayak nih berkat kalian nih keren, Nusa bisa jadi nih. Berkat kalian nih subscribernya banyak. Oh emang hebat banget loh bisa bikin Nusa jadi banyak viewersnya, banyak subscribernya. Semua orang datang mau ngontek kita segala macam. Itu bisikan setannya tuh ngipasinnya makin lama makin kenceng guys. Jadi kalau antum tadi nanya bagaimana perasaannya, sampai hari ini kami masih selalu berusaha untuk meluruskan niat. Tolong doain ya guys. Bantu kami, doain supaya kami tetap bisa menjalankan bisa amanah dalam menjalankannya, dan insya Allah apa yang kita bangun hari ini nanti tongkat estafetnya akan kita berikan kepada kalian. Apa yang kalian bisa bikin untuk adik-adik kalian, untuk anak-anak kalian. Karena apa yang saya bangun dan teman-teman bangun hari ini berikut Ustadz juga, itu insya Allah untuk adik-adik kalian atau bahkan kalian. Tapi nanti yang di bawahnya dia kan ada lagi, di bawahnya dia nanti akan ada lagi, di bawahnya dia akan ada lagi, betul nggak? Untuk itu tongkat estafetnya nanti insya Allah segera akan diberikan kepada kalian ketika insya Allah kalian sudah selesai dari sini dengan nilai yang mumtaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari saya bisa itu ya, semoga bisa menjawab ya. Selebihnya tadi antum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan dikit. Untuk kepada ustadz-ustadz, asatidz, mungkin gini. Kalau seandainya nanti ada keinginan dari tazkiyah, ya, bermain atau main-main ke Jakarta, mau lihat tempat produksinya Nusa, kami senang sekali. Ya, nanti bisa kita komunikasikan, nanti kita akan sambut di sana, begitu ya. Kita akan tunjukkan, oh caranya begini, siapa tahu begini. Nanti teman-teman di sini ada yang niatnya mau jadi animator, ya, dan kemudian bisa bergabung di sini. Ini kan luar biasa, ya, bahwa yang namanya orang Islam itu bukan hanya hafal Quran saja, bukan hanya hafal hadis saja, tetapi semua bidang dia pahami itu. Bahkan bahasa. Makanya kenapa kami juga mengambil bahasa ini, bahasa itu, bahkan kuliah sampai di sastra Cina karena supaya kita bisa berdakwah sama orang-orang di sana. Di tahun 97, 98 saya ke Cina pertama kali. Sampai di sana hotel bintang 5 di Cina nggak bisa bahasa Inggris. Lah pesan kamarnya gimana? Begitu. 97, 98. Dari situ kemudian saya memutuskan kayaknya mesti harus bisa bahasa Cina ini. Kenapa? Bahasa Mandarin. Biar apa? Biar kita bisa mendakwahi orang-orang itu. Kalau enggak nanti orang-orang di sana ya begitu semua. Nggak ada yang mendakwah kepada mereka. Nah oleh karena itu semua bidang ilmu dipelajari itu. Mumpung di sini banyak, kemudian digali terus yang namanya ilmu-ilmunya. Nah istiqamah itu butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak akan bisa istiqamah kita. Cek tahajud, tahu semua tahajud, tapi istiqamah nggak ngerjain tahajudnya. Dia akan istiqamah kalau dia tahu atau paham tentang makna atau yang namanya keutamaan dari tahajud itu. Maka Imam Syafi'i
hanya sekali sempat tidak tahajud dalam hidupnya, cuman sekali. Menangis luar biasa sampai bengkak matanya. Karena apa? Paham keutamaannya. Dalam hidupnya sekali. Kita nggak tahajud berapa kali? Wah, Masya Allah. Imam Syafi'i nggak tahajud sekali, itu nangisnya luar biasa, nyeselnya kayak kehilangan sholat selama-lamanya itu. Oleh karena itu butuh ilmu. Yang kedua untuk istiqomah adalah ikhtiar. Ilmunya udah tahu, tapi nggak pernah diikhtiarkan, nggak pernah latihan itu, nggak pernah exercise, maka nggak akan bisa juga. Dan yang ketiga ikhlas. Ilmu, ikhtiar, ikhlas, insya Allah istiqomah itu. Nah perkara tadi gimana caranya kalau kita menghadapi teman-teman yang ngajakin cabut misalnya gitu, bray, caps bray, begitu kan ya. Gimana ini nanti dibilang alim dan lain-lain, kita malah seneng kalau dibilang alim. Tujuan kita untuk belajar untuk jadi apa? Alim. Pada saat dibilang alhamdulillah, doain, mudah-mudahan istiqomah sama-sama, daripada caps mendingan ngaji yuk. Beres, iya kan? Kalau dia nggak bisa mengikuti jalan kita, maka kita doakan mudah-mudahan Allah membuka pintu hati dia itu. Tinggalkan teman-teman yang bisa membuat atau membawa keburukan di dalam diri kita. Tinggalkan dulu hingga kita kuat, akhirnya kita kembali kepada mereka untuk berdakwah kepadanya. Gitu ya. Mudah-mudahan antum, Masya Allah. Jangan lupa nanti nomor telepon itu ya. Nanti saya mau yang mana? Baju. Baju. Siap. Nanti tiga-tiga yang tanya dapat baju semua dari Terang Jakarta insya Allah. Itu saya Ustaz. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5 dan sudah mandi belum ini? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz akan mempersingkat. Intinya hijrah bukan nanti, tapi hijrah adalah proses sekarang dan akan datang sampai kita husnul khatimah. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan dilantunkan oleh Ustaz Abu Fida. Monggo Ustaz. Doa penutup. Baik, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim, ya Malikul Quddus, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala salihan tardahu waslih lana fi dzurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul pada hari ini semata-mata untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, bagi yang sudah wafat kami mohon lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga penantian-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau azab mereka atas dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana Engkau menyayangi kami, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikanlah keistiqomahan di dalam hati kami ya Allah. Berikanlah cahaya iman di dalam hati kami ya Allah, dan anugerahkanlah kepada kami kelak husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon jadikanlah diri kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak keturunan kami kelak anak-anak yang menegakkan sholat ya Allah, anak-anak yang membaca Al-Quran ya Allah,
anak-anak yang menghafalkan Al-Quran ya Allah, anak-anak yang mengamalkan isi Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami mohon janganlah Engkau biarkan ada satupun anak keturunan kami kelak ada yang murtad ya Allah. Ya Allah, kami bermohon dengan segala kerendahan hati kami, ketundukan jiwa kami ya Allah. Kami mohon kabulkanlah permohonan kami ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum ya Fattah ya Razzaq ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair la husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu perfotoan, tapi sebelumnya mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mario Erwinsyah. Izinkan saya untuk menyampaikan salam takzim saya untuk sekolah takziah ini. Karena sejak awal saya sudah terhipnotis oleh program-program yang diberikan oleh takziah ini, karena memang ternyata penjurusan itu sudah diperinci sejak awal. Jadi anak-anak nggak bingung lagi. Karena saya salah satu adalah produk yang ikut-ikutan. Waktu itu mau jurusan apa, mau sekolah apa, saya adalah salah satu produk yang ikut-ikutan, dan di sini kita sudah diberikan opsi sejak awal gitu. Dimana saya tidak jarang gitu mendatangi ke pesantren-pesantren. Biasanya vibe, apa itu ya kalimatnya ya, vibe of aura yang mereka tunjukkan itu adalah aura santri yang hanya sopan saja gitu. Tapi saya tidak merasakan ada aura fun, saya tidak merasakan aura hangat gitu, dan aura juga aura bermain gitu. Jadi beberapa pesantren yang saya lihat ada auranya senioritas, ada auranya yang terlalu nyantri, jadi kayak dia sama sekali tidak berbuat apa-apa, dia lebih cenderung diam, berhati-hati, atau kalau enggak yang auranya bullying juga ada gitu. Nah, di sini saya melihat itu tidak ada. Saya melihat anak-anaknya ramah, semua mereka saling senang. Ya walaupun ada senggol-senggol apa segala macam, tapi ya namanya anak-anak gitu. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman, kalaupun memang ada nauzubillah min dzalik, apapun yang kalian tidak suka di sekolah, sabar aja, sampaikan kepada yang berwajib. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita, bukan cuma buat kalian aja, tapi buat saya juga. Usikum wa nafsubillah, bahwa hidup ini nggak mungkin berhenti dari cobaan, nggak mungkin. Kita kalau emang hidupnya tenang-tenang aja, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi cobaan, baik sekecil apapun, itu kan pilihannya cuma ada dua, antara kita mau bersyukur dan bersabar, cuma itu doang kan. Nah, karena seperti yang disampaikan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita iman itu di setiap detik itu kan kita selalu mendapatkan kesulitan gitu. Kita mau buat baik, mau buat jahat, karena iman tuh pasti naik turun gitu kan. Nah, disitulah kita membutuhkan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita untuk terus mendukung kita supaya kita tetap bisa terus bersama, karena tanpa kebersamaan sulit buat jadi istiqomah, sulit. Itu yang setidaknya itu yang saya alami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama kali menginjakan kaki di Tazkiyah, Masya Allah, saya terkesan sekali awalnya dengan bangunannya. Pada saat bertemu dengan asatidz-asatidz-nya, Masya Allah, ada rasa kehangatan, ada rasa persaudaraan yang begitu kental, yang dahsyat luar biasa. Dan bahkan pada saat bertemu dengan anak-anaknya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini juga lebih luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak di Tazkiyah semangat terus menebarkan kebaikan, dan kami doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin negeri ini yang bertakwa, yang soleh akan lahir dari Tazkiyah. Dari kami, Abu Fida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.